Ada rakyat yang tidak kuat makan, tidak kuat beli sembako, tidak kuat bayar listrik, tidak kuat bayar BPJS, tidak kuat ini itu karena BPJS-nya naik, semua pajak naik, subsidi dicabut, harga naik. Ini Pertamina Dek aja sekarang sudah 18.900 kalau nggak salah ya. Naik. Nah, banyak rakyat yang terhimpit batinnya. Nah, rakyat ini malam-malam nangis kepada Allah. Ya nggak hanya malam, bahkan setiap momentum dia ngelus dada. Duh Gusti. Matek norang itu duh Gusti. Kelelep norang itu duh Gusti. Bangsat gitu ya. Ada rakyat kecil yang termarginalkan. Ini doanya diijabah sama Allah ini. Nah, maka rezim ini akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Karena penguasa di negeri ini tidak berlaku adil, tidak menegakkan keadilan, ya, tidak menegakkan hukum Allah. Oke. Yang satu mubahalah ya. Nah, yang kedua, doanya ratusan, ribuan, bahkan jutaan rakyat. Nah, nih. Hancur saudaraku ya. Wah, Masya Allah. Nah, maka lo mati. Ya kan, mate kamu ya. Bongko. Stroke. Impoten. Istrinya ditiduri orang. Hancur. Lo ini hakim ya? Hakim yang kemarin ini ya, mati. Loh, ini jaksa ini. Ini jaksa yang kemarin itu ya. Bongko juga akhirnya. Ini polisi yang itu, yang kemarin kasus itu. Modar juga. Ini kiai, ini ustadz ya, ini Gus yang nguntal duit haram, yang nguntal proposal, nguntal duitnya pejabat. Oh ya, mate juga. Oke. Yang kedua, rakyat yang tertindas, yang terdolimi, yang terkhianati. Rakyat yang gak bisa makan itu doanya diijabah sama Allah. Nggak boleh ada rakyat kelaparan. Nanti saya bahas itu di ujung, mudah-mudahan ingat aku. Ya, mudah-mudahan ingat. Tak catat dulu. Karena kan ada itu jongos londo ireng pribumi kere mentalnya mboknya ancuk itu kan kadang ada itu. Nur ngomong tok, coba kamu jadi presiden, matek kamu ya nggak mungkin nentos jadi presiden. Di mana-mana negara itu ya punya utang, di mana-mana negara itu ya pasti ada yang kelaparan. Nanti saya bahas. Nah, rakyat yang tertindas, rakyat yang terdolimi itu berdoa kepada Allah. Nah, yang ketiga rezim ini termakan mubahalanya sendiri. Rezim ini termakan sumpahnya sendiri. Mulai dari lurah, camat, wali kota, bupati, anggota dewan, dapil, menteri, sampai presiden ya, kapolsek, kapolda, kapolri, presiden, BUMN, dan semuanya itu tanpa terkecuali. Mereka dilantik, disumpah dengan Al-Quran. Ya, disumpah dengan Al-Quran. Akan menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya. Al-Quran di atas kepalanya. Tapi apa yang terjadi? Sama-sama kita tahu. Al-Qurannya diingkari. Sumpahnya diingkari. Allah saja dibohongi ya Pak. Begitu menjabat, tidak ada satupun kebijakan dan keputusan dan kata-kata ya yang ada unsur Nur Muhammad, ada unsur basyirah, ada unsur iman. Yang ada khianat, amanah dikhianati, janji diingkari, ya kan? Bohong, dusta, zalim, munafik, nyolong, rampok, ya kan? Wah, macam-macam. Nah, dia termakan sumpahnya sendiri. Dari 3 unsur ini saudaraku. Maka sekarang kita tinggal nonton aja. Mate kan? Bongko kan? Modar kan?
Ya kan, nah, itu ada jongos itu sudah kiri sombong ya, kiri jongos pula. Nah, mate kan? Nah, kalau kamu mate, anakmu susah, istrimu susah. Nah, orang yang kamu junjung-junjung nggak bela sungkawa ke kamu, nggak bantu apa-apa, ya kan? Padahal kamu sudah mati-matian bela dia. Kamu beli listrik aja nggak kuat, kamu beli bensin aja nggak kuat, kamu makani anakmu aja nggak kuat, ya kan? Tapi kamu pura-pura bahagia. Bongkok kan? Munafik kamu kan? Gitu saudaraku. Nah jadi kita tinggal melihat teman ya. Ini rumus ya. Rumus baku. Oke, saya tak masuk ke acara inti ya. Negara ini saya nggak update. Tolong nanti di komen ya, ditulis ya. Saya nggak update. Utangnya berapa? Bunganya berapa? Bunganya utangnya. Jadi kalau Anda bilang negara mana yang tidak punya utangnya, terserah. Ini kan cuman konten dan ini prinsip hidup. Lurahku silahkan main riba. Lurahku silahkan utang. Camatku silahkan main riba seumpama. Ya kan? Bupatiku silahkan main riba, ngutang-ngutang ke riba silahkan. Presidenku silahkan mau ngutang-ngutang ke riba silahkan. Bahkan tetanggaku main riba, silahkan. Ya kan? Bahkan ada saudaraku sendiri jangan-jangan main riba, silahkan. Yang penting aku enggak. Kan begitu. Negara lain semua utang, ya enggak apa-apa. Ya mudah-mudahan kalau aku sih Indonesia jangan punya utang, kan begitu. Hidup ngutang kok bangga. Udah gitu riba, berbunga. Bunga itu sistem jahiliyah, bunga itu sistem Yahudi, kafir harbi. Riba itu bukan ajarannya Rasulullah, kan itu intinya, titik. Kalau kamu bangga dengan riba ya untalan, kamu bangga dengan pinjol, badokan kan gitu. Nanti kan ada konsekuensinya sendiri gitu aja kok repot. Oke, saya nggak update. Utangnya negara ini berapa sekarang? Dan bunganya berapa? Kita ngomong bunga sajalah. Berapa? Aku dengar-dengar selentingan itu ya di atas 400 triliun. Selentingan. Bunga, bukan pokok, bunga. Uangnya dipakai apa? Apa rakyat sejahtera? Enggak. Pakai bangun-bangun ita itu ini blak. Ada yang mangkrak, ada yang dijual rugi, ada yang ambruk, ada yang jadi sarang hantu. Ini bunga. Oke, itu pertama ya. Kemudian uang yang dibawa lari sama Apeng kemarin berapa? Katanya ada update terbaru nih katanya. Tapi intinya kan triliunan. Pokoknya ratusan triliun yang dibawa sama Apeng kemarin, Cina bangsat itu ya. Terus kemudian yang dibawa lari uang BPJS ya kan, uang dana haji atau uang bansos misalkan. Terus apalah dana-dana lain itu loh. Berapa triliun kira-kira? Pertamina rugi berapa triliun? PLN rugi berapa triliun gitu kan? Ini kita global saja. Nah, oke ya. Simpen, cek. Udah? Nah sekarang yuk kita hitung-hitungan secara goblok-goblokan saja lah ya. Karena aku bukan ekonom. Aku lagi ngobrol sama rakyat nih. Kalau 1.000 triliun. Kok 1.000 triliun? 1 triliun ya. 1 triliun itu kan sama dengan 1.000 miliar. Betul? 1 triliun sama dengan 1.000 miliar. Sedangkan negara ini harus bayar bunganya saja ratusan triliun. Belum yang digarong sama maling-maling koruptor itu juga triliun. Nah, oke. 1 triliun sama dengan 1.000 miliar. Berarti seandainya berhandai-handai nih, uang 1 triliun itu iklan lewat. Seandainya uang 1 triliun itu
Seandainya uang 1 triliun itu, seandainya uang 1 triliun itu dibelikan rumah untuk rakyat. Rakyat, ini negara punya uang 1 triliun. Tak belikan rumah kalian satu orang seharga 1 miliar. Maka satu rakyat, satu orang dapat satu rumah. Ini aku Jokowi nih, Jokowi. Hei rakyat, wahai rakyat, yang namanya ini ada uang di kantongan saya 11.000 triliun. Ini mau tak bagikan ke rakyat Indonesia. Ini beli rumah ya, beli rumah 1 triliun dibagi 1.000 orang. Jadi satu orang dapat 1 miliar ya. Ayo, ini ada uang 11.000 triliun di kantongan saya. Gimana? Intinya 1 triliun 1.000 miliar. Berarti kalau ada uang 1 triliun dibelikan rumah untuk rakyat, masing-masing dapat satu rumah seharga 1 miliar untuk 1.000 orang. Itu kalau rumahnya harga 1 miliar. Lah kalau rumahnya harga 500 juta, dapat 2.000 rumah untuk 2.000 rakyat. Tapi kan oke, saya tahu rakyat Indonesia itu nggak usah dikasih rumah yang seharga 500 juta. Nggak usah seharga 1 miliar. Kasih aja harga yang 250 juta. Rakyat, ini ada uang 1 triliun. Ya, untuk rakyat masing-masing satu rumah seharga 250 juta. Ada 4.000 rakyat yang dapat rumah. Jangan ngomong ndak ada uangnya, tak culek matamu ngomong ndak ada duitnya. Ngomong aja kamu tuh nur-nur, matamu nanur ya. Uangnya ada, kalau uangnya nggak ada nggak usah ngomong saya. Ya. Jadi kalau saya ngomong haram hukumnya, pemimpin makan enak kalau ada rakyat yang kelaparan. Itu karena uangnya ada. Kemana uang yang mana? Lah itu dibawa lari sama Cina-Cina bangsat garong-garong tuh. Mulai dari Edi Tansil itu. Coba hitung, buka lagi daftar koruptor tuh. Berapa triliun-triliun yang dibadok, dibawa lari ke Singapura, dikabur kemana-mana. Itu kalau dibelikan rumah untuk rakyat apa enggak kebagian itu. Uangnya ada. Cuma dikorupsi. Kan gitu. Intinya kan itu masalahnya. Nah, uangnya dikorupsi. Terus dipakai biaya kampanye, dipakai biaya pencitraan, dipakai biaya belusukan ke pesantren, cari dukungan. Kiainya, gusnya, ulamanya, habibnya. Dikasih duit itu. Dan diterima duitnya, diuntal, dibadok sama kiainya. Sementara di sebelah pesantrennya ada orang yang kelaparan. Di sebelah pesantrennya ada rakyat jelata yang gak bisa makan. Kiainya tidur enak di kasur. Di rumahnya istri muda. Habis nguntal duitnya menteri. Coba. Di sebelah kanan kirinya riba merajalela. Kiainya nyantai, kipas-kipas duit. Negara agama Islamnya terbanyak, penghafal Qur'annya terbanyak, ulamanya terbanyak, gusnya terbanyak, ahli fikihnya terbanyak, ahli kitab kuningnya terbanyak. Tapi ribawinya juga paling terbanyak. Rakyat paling lapar juga paling banyak. Kenapa? Kiainya ikut nguntal duitnya. Gimana? Coba, ada duitnya. Lah seandainya polisi tegas, hukum tegas kan nggak, uang yang dibawa lari Apeng itu dibelikan rumah untuk rakyat kan dapat. Bukan hanya Apeng, cuman aku udah males bahas koruptor. Bukan dewe jejak digital tuh, banyak beritanya. Berapa triliun uang yang digarong sama pejabat kita itu. Dan kiainya ikut nguntal, ya. Gusnya ikut makan.
Ditambah lagi syirik, musyrik, dukun, dukun, aduh.